for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Halo guys, perkenalkan nama saya Rahmatul Jannah dari kelas A3 PSR dengan NIM 2310034. Selanjutnya ada pengertian dari transaksi syariah. Transaksi syariah adalah segala bentuk pertukaran nilai atau manfaat antara dua pihak atau lebih yang dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah Islam. Sederhananya itu, setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan agama Islam, terutama dalam hal keadilan, kejujuran, dan menghindari hal-hal yang diharamkan seperti riba, gharar, dan maisir. Contoh transaksi dapat berupa membeli barang dari toko, menjual saham di bursa saham, atau menukar uang tunai dengan dana elektronik. Transaksi memainkan peran penting dalam ekonomi karena memungkinkan perdagangan barang dan jasa serta memfasilitasi pertukaran uang dan aset di seluruh sistem ekonomi. Berikut beberapa tujuan dalam transaksi syariah. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang adil. Selanjutnya, asas transaksi syariah, yaitu prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam melakukan setiap transaksi atau perjanjian dalam Islam. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, adil, dan tidak merugikan pihak manapun. Berikut ada beberapa sumber asas transaksi syariah. Yang pertama, asas persaudaraan. Asas ini mendasari transaksi sebagai persaudaraan yang merupakan manifestasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial dengan orang lain. Yang kedua, ada asas keadilan. Asas ini segala bentuk kezaliman termasuk mereka yang mengurangi takaran dan timbangan. Yang ketiga, ada asas kemaslahatan. Asas ini hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan atau manfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk lingkungan. 4. Ada asas keseimbangan. Keseimbangan antara material dan spiritual, privat dan publik, keuangan dan industri, bisnis dan sosial, serta manfaatkan dan pelestarian. Semua pihak mengakui manfaat dari aktivitas tertentu. Yang kelima, ada asas universalisme. Dari transaksi syariah ini, berarti bahwa transaksi harus berlaku untuk semua orang tanpa membedakan agama, ras, atau bahkan jenis kelamin, selama transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai syariah. Berikutnya, ada contoh penerapan dalam asas transaksi syariah. Yang pertama, jual beli. Dalam jual beli harus jelas barang yang dijual harus sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak boleh ada unsur penipuan. Yang kedua, sewa menyewa. Sewa menyewa harus dilakukan dengan jangka waktu yang jelas, harga sewa yang disepakati dan tidak ada unsur eksploitasi. Yang ketiga, ada pembiayaan. Dalam pembiayaan harus dilakukan dengan cara yang tidak mengandung unsur riba seperti bagi hasil atau mudharabah atau kerjasama modal atau musyarakah. Berikut tentang karakteristik transaksi syariah. Karakteristik transaksi syariah itu transaksi yang hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho, yang berisi prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Terus uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan suatu komoditas, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur maisir, tidak mengandung unsur gharar, tidak menganut prinsip nilai waktu dan uang, dan tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan. Selanjutnya, contoh transaksi yang dilarang syariah antara lain semua aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah. Ada riba, penipuan, perjudian atau maisir, transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar, pembunuhan barang atau ikhtiar, monopoli, rekayasa permintaan, dan penjualan bersyarat atau ta'am. Berikut contoh langsung dari asas transaksi syariah. Ada asas kejujuran. Contohnya itu seorang pedagang menyampaikan secara jujur kondisi barang yang dijual. Misalnya, saat menjual buah mangga, dia mengatakan
bahkan ada beberapa yang sudah agak matang dan berkulit cacat. Yang kedua, asas keadilan. Contohnya, dalam usaha patungan, dua orang sepakat berbagi keuntungan sesuai modal yang ditanamkan. Jika satu orang menginvestasikan 60% modal, maka dia mendapatkan 60% dari keuntungan tanpa ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, ada asas kepastian hukum. Contohnya, penjual dan pembeli sepakat mencatat perjanjian jual beli rumah dalam bentuk akad tertulis yang disaksikan oleh saksi dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Yang keempat, ada asas larangan riba. Contohnya, Ali meminjam uang kepada Budi sebesar 10 juta tanpa ada tambahan, bunga, atau persyaratan untuk membayar lebih dari nominal yang dipinjam. Selanjutnya, contoh langsung dari karakteristik transaksi syariah. 1. Bebas dari riba. Contohnya, seorang nasabah menyimpan uang di bank syariah dengan akad mudharabah. Bank akan mengelola dana tersebut dan memberikan bagi hasil sesuai kesepakatan, bukan bunga tetap. Yang kedua, adanya kehalalan objek. Contoh, bisnis makanan yang dijalankan hanya menjual produk halal, seperti makanan yang bersertifikat MUI dan bebas dari zat yang diharamkan. Ketiga, ada tidak mengandung unsur gharar atau ketidakpastian. Contohnya, dalam akad jual beli, penjual menjelaskan spesifikasi produk, harga, dan cara pengiriman secara transparan sehingga pembeli tidak merasa tertipu. Yang keempat, larangan maisir atau perjudian. Contohnya, investasi dalam perusahaan saham yang dikelola berdasarkan analisis rasional dan bukan sekedar spekulasi atau untung-untungan. Yang kelima, adanya akad yang jelas. Contohnya, dalam akad mudharabah, pihak bank syariah menyampaikan harga pokok, barang, dan margin keuntungan kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan. I'm down for this.